Oke, selamat siang mungkin ya nih. Pak Luki uploadnya siang. Hari ini kita akan bahas ini kisi-kisi semua soal kalau sempat. Eh, Nanti Pak Luki akan coba bahasnya cepat saja, jadi nggak akan lama-lama. Nanti kalau masih bingung, ulang saja videonya ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari nomor satu ya. Ini sesuai sudah halamannya kemarin. Nomor satu. Oke, kita mulai. Kita coba dulu. Oke, kebesaran. Oke, sip ya. Kita mulai dari nomor satu nih. Di sini dibilang ada kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka itu yang punya variabel. Jadi yang punya variabel mana? Kalau yang nomor satu ini jelas enggak punya variabel. Nomor tiga juga enggak ya. Jadi yang punya hanya nomor 2 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalimat terbuka itu sama aja dengan persamaan gitu ya, yang punya variabel. Oke, kita lanjut yang nomor kedua. Nah, ini mungkin nggak akan semua dibahas, kita akan coba beberapa aja. Di antara kalimat-kalimat berikut, tentukan variabel konstanta dan penyelesaiannya. Kalau yang ini, yang A ini jelas ya, variabelnya yang P, ini ya, variabelnya P. Terus konstanta itu yang nggak punya variabel, jadi yang 6 nih ya, sama 21 ini juga konstanta. Nah, kalau penyelesaiannya gimana? Ini contoh ya, yang nomor satu, yang kayak kemarin ya, 3P ditambah 6 sama dengan 21. Ya berarti 3P ini namanya pindah ke ruas sebelahnya ya. Awalnya tambah menjadi pengurangan, dikurang 6. Jadi 3P itu sama dengan 15 gitu ya. Berarti P-nya ya 15. Ingat ini 3P berarti artinya 3 kali P. Berarti kalau ini yang ditanya P aja ya berarti jadi perkalian ini ya. Perkalian jadi ke sini jadi pembagian. Dibagi 3. Jadi P-nya sama dengan 5. Dan seterusnya ya, nanti bisa dicoba sendiri. Kalau yang kedua ini variabelnya ini cuma key-nya saja ya, pangkatnya nggak ikut. Nah, konstantanya cuma yang 50. Nah, kalau yang ini sama ya, ini variabelnya itu m-nya saja, pangkatnya nggak usah ikut. Nah, yang konstantanya mana? Konstantanya ada ini ya, 7 dan 5 pangkat 2 atau 25. Kalau yang D, variabelnya X, ya konstantanya nanti ada 3 kali 4, itu 12, itu konstanta sama 6. Nah, kalau yang ini bakal bingung gini ya, ini bentuk lainnya kan berarti sama aja 3 kali 4 gitu ya, dikurangi 3 kali X, kali X ya, sehingga sama dengan 6. Nah, berarti 3 kali 4 kan 12, makanya ini juga konstanta. Terus yang ini, berarti variabelnya jelas ya, Y, konstantanya ini ya, 10 dan 2. Ini variabelnya Z, konstantanya 15 dan 35. Oke, untuk yang nomor 2 aman ya. Kita lanjut berikutnya. Penyelesaian dari persamaan 3x kurang 5 sama dengan 22. Oke, berarti ini cari nilai x sehingga persamaan ini bernilai benar gitu ya. Kayak tadi, berarti kan 3x dikurangi 5 gitu ya, sama dengan 22. Sehingga kalau 3x-nya saja, berarti ini pengurangan 5 pindah ke samping jadi penjumlahannya, berarti 22 ditambah 5. Kok. Oke, kita ganti dulu ya. Berarti 3x itu sama dengan 27. Sehingga x-nya ya tinggal 27 dibagi 3. Hasilnya adalah 9. Berarti yang A ya, 3 ini x-nya sama dengan 9. Oke, kita next ya ke berikutnya. Nah, yang ini mungkin agak sedikit panjang, agak sedikit ribet ini karena ini soalnya panjang juga. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja. Kita coba ya, berarti 3 dalam kurung ada 4x ditambah 6 tutup kurung sama dengan 2 3x dikurangi 6 ditambah 18. Oke, berarti yang pertama kali kita harus cari itu adalah nilai x-nya. X-nya berapa sih gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau ada kurung kayak gini, berarti kita bisa masukkannya 3-nya ke sini, terus ke sini, 2-nya ke sini, dan 2-nya lagi ke sini. 3 kali 4x jelas ya, berarti 12x.
terus ditambah 3 kali 6 itu 18, berarti sama dengan 2 kali 3x, nanti ada 6x, 2 dikali negatif 6 berarti negatif 12 ditambah 18 gitu ya. Berarti di sini tetap 12x ditambah 18 gitu ya, sama dengan 6x nih ya, negatif 12 ditambah 18 berarti masih tinggal 6 ya, 6. Nah, berarti kita pindahkan 6x-nya ke sini, 18-nya ke sampingnya. Berarti 12x, di sini 6x-nya positif, berarti pindah ke samping jadi pengurangan 6, 12x kurangi 6x sama dengan gitu ya. Berarti 6-nya ya, 6-nya dikurangi 18. Berarti di sini 6x dia sama dengan negatif 12, sehingga x-nya itu akan sama dengan, berarti x-nya berapa nih, negatif 12 dibagi 6. Begitu kelihatan ya. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Oke, apakah sudah selesai sampai negatif 2? Belum ya, karena yang ditanya di sini adalah x tambah 5. Berarti x tambah 5, karena x-nya negatif 2, berarti negatif 2 ditambah 5. Nah, negatif 2 ditambah 5 berapa? Ya, hasilnya adalah 3 gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, semoga bisa dimengerti. Nanti kalau masih bingung, coba dicek lagi ya. Maksudnya diperhatikan lagi. Oke, ini harus dikecilkan dulu. Kita kecilkan dulu dia. Oke, tunggu dulu ya. Kita kecilkan. Oke, biar nggak mengganggu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Uang Yani sama dengan 3 kali uang Anton. Jika 2 kali uang Anton sama dengan 104.000, berapa uangnya nih? Oke, ini permasalahan yang mirip kayak tadi. Kita coba lagi. Uang Yani sama dengan 3 kali uang Anton. Nah, karena kita yang mau dicari adalah Yani, ya berarti yang kita misalkan uang Yani aja ya. Misalkan uang Yani itu Y gitu ya. Berarti sama dengan 3 kali uang Anton. 3 kali misalkan uang Anton A ya, berarti A. Y sama dengan 3A. Terus di pernyataan kedua, 2 kali uang Anton itu sama dengan 105.000. Berarti 2 kalinya A gitu ya. 2 kalinya A itu sama dengan 104. 104.000 ya. Nah, berarti A-nya mau nggak mau berapa? 104 dibagi 2, yaitu berapa? 52. Berarti uangnya Anton itu 52.000. Jadi, sehingga uangnya Yani, gitu ya, karena sama dengan 3A, ya berarti sama aja 3-nya dikali 52.000. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya 6, 15. Berarti 156.000. Nah, jadi uangnya Yani itu adalah 156.000. Nah, seperti itu ya. Oke, kita next. Selanjutnya. Nah, ini juga gampang. Nah, kalau soal-soal kayak gini harus benar ya. Jangan sampai salah. Karena ini termasuk yang gampang. Dari kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan pertidaksamaan? Nah, ciri-ciri pertidaksamaan itu ada tandanya ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Berarti yang ada tandanya itu yang mana? Oke, yang pertama ini ya, ini benar. Yang C ini juga benar. Walaupun bentuknya kayak gini ya, ini tadi kan masuk, nah masuk. Nah, kalau yang D, walaupun ada tandanya, dia tidak linier ya, karena ada pangkatnya. Berarti yang D ini bukan. Nah, kalau yang satu itu persamaan. Jadi ini juga bukan ya. Oke, jawabannya adalah berarti B dan C. Berarti ada dua ya, B dan C. Oke, kita lanjut. Penyelesaian dari 6x kurang 19 lebih dari atau sama dengan 11 untuk x bilangan bulat adalah.
Oke, berarti ini sama sebenarnya prinsipnya dengan persamaan, cuma tandanya aja ya, ada ketidaksamaannya. Oke, dikurangi. 6x dikurangi 19, ini lebih dari atau sama dengan 11. Nah, berarti kayak tadi ya, ini kita pindahkan ke samping, berarti 6x-nya tetap di sini, tandanya tetap. Nah, 11-nya jadi ditambah 11-nya ditambah jadi ini berapa? Ditambah 19 ya. Oke, jadinya tambah 19. Oke, berarti 6x-nya itu pasti lebih dari atau sama dengan 30 ya. Berarti x-nya itu lebih dari atau sama dengan 5. Nah, seperti itu. Berarti x-nya itu lebih dari atau sama dengan 5. 5 boleh, 6 boleh, dan seterusnya ya. Berarti yang mana yang benar? Berarti yang D. Ya, 5x. Berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 5. Oke, berikutnya ini juga sama seperti yang tadi. Cuma sekarang ada tanda pertidaksamaannya. Kalau caranya apakah sama-sama? Sama persis malahnya. Oke, kita coba lagi. Berarti di sini ada 13 dikurangi 2 dalam kurung Y ditambah 1. Ini lebih dari Y ditambah 1 kurang dari 8. Nah, berarti 13 ini ya, ini ke sini, ini ke sini ya. Berarti negatif 2Y dikurangi 2, karena negatif 2 dikali 1 jadinya negatif 2 ya. Oke, ini lebih dari, nah kalau ini nggak ada ini ya, nggak ada perkaliannya, ini kan pengurangannya bukan tanda negatif, sehingga kurungnya boleh dilepas langsung. Jadi Y tambah 1 dikurangi 8. Nah, sehingga yang ini ke sini ya, berarti 13 kurangi 2 jadinya 11 dikurang 2Y gitu ya, lebih dari Y. Nah, plus 1 kurang 8 berarti negatif 7 kurang 7. Oke, kita pindahkan ya, Y-nya ke sini, 11-nya ke sebelahnya ya. Berarti negatif 2Y. Karena ini positif berarti menjadi negatif dikurang Y. Lebih dari ya, negatif 7, di sini negatif 7 karena Y-nya udah pindah. 11-nya positif jadi juga dari negatif. Berarti negatif 3Y gitu ya, lebih dari negatif 18. Oke, di sini kelihatannya negatif 3Y itu lebih dari negatif 18. Nah, ketika negatif 3-nya kita pindahkan, karena ini perkalian ya, berarti kan negatif 18-nya dibagi negatif 3 ya. Nanti Y-nya 6 gitu ya. Nah, tapi tandanya ketika dibagi negatif, ingat ya, kalau dibagi negatif berarti tandanya berbalik. Yang awalnya lebih dari jadi kurang dari. Jadi ini kurang dari. Jadi Y-nya itu kurang dari 6. Berarti jawabannya yang D lagi ya. Oke. Oke, next. Nanti kalau masih belum jelas silahkan diulang lagi ya. Nah, yang nomor ini nomor berapa nih? Nomor 9 ya. Nomor 9 ini sama, kasusnya sama. Cuma bentuk penyelesaiannya aja yang berbeda nih ya. Bentuknya lain. Tapi kalau caranya sama. Oke, kita coba lihat di sini ada 4x negatif ini negatif 4x ditambah 6 lebih dari atau sama dengan negatif x ditambah 18. Nah, berarti kayak tadi ya, ini bisa yang ini bisa ke sini, nah yang ini bisa ke sini. Berarti negatif 4x ini dapat tambahan x1 yang dari sini ya. Terus tandanya tetap karena masih pertukaran saja, berarti tandanya nggak berubah kecuali dibagi ya, dibagi negatif baru berubah. Nah, 18-nya ini positif, berarti tetap 18. Nah, 6-nya ini positif juga berpindah ke samping jadi kurang 6. Sehingga ini jadi negatif 3x. Ya, negatif 3x itu lebih dari atau sama dengan 12. Nah, ingat ini negatif 3x ya, berarti dibagi nanti tandanya berbalik. Sehingga ketika x-nya saja dan 12-nya ini dibagi negatif 3, tandanya berbalik arah. Sehingga x-nya itu kurang dari atau sama dengan 12 dibagi negatif 3, yaitu negatif 4. Nah, seperti ini ya. X-nya itu harus kurang dari atau sama dengan negatif 4. Nah, yang mana yang menyatakan ini?
Oke, kalau negatif 3 itu lebih dari negatif 4 ya, berarti ini nomor A bukan. Nah, ini kalau ini artinya negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, seterusnya. Berarti negatif 3 dan seterusnya ya. Berarti di sini negatif 3. Nah, ingat negatif 3 itu lebih besar dari negatif 4. Berarti ini juga enggak. Nah, yang ini negatif 4-nya enggak masuk. Berarti bukan juga, walaupun dia lebih kecil. Tapi negatif 4-nya kan harus masuk ini ya. Kan ada tanda sama dengannya. Berarti yang paling benar adalah yang D. Ya, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jawabannya yang D. Oke, kita next. Agus berusia 3 tahun lebih tua daripada Nina. Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Usia Nina sekarang adalah, oke, karena yang ditanya adalah Nina, berarti kita misalkan Ninanya aja. Misalkan Nina itu, usia Nina ya, itu X. Kita baca kalimat pertama. Agus berusia 3 tahun lebih tua daripada Nina. Berarti kalau usianya Agus, ya usianya Agus berarti sama dengan X-nya, karena dia lebih tua berarti bertambah ya, bukan perkalian, berarti X-nya ditambah 3. Jadi kalau usia Nananya X, usia Agusnya itu X tambah 3, karena dia lebih tua 3 tahun. Nah, jumlah usia mereka kurang dari 15, berarti kalau X-nya ini ditambah X tambah 3, atau ini usianya Nina, ini Nina, dan ini Agus gitu ya. Kalau ini ditambah, itu harus kurang dari 15. Gitu ya, yang dicari kan nanti X-nya ya. Berarti X tambah X nanti jadinya 2X. Nah, 2X ditambah 3 itu kurang dari 15. Sehingga 2X itu kurang dari 15-nya dikurangi 3 ya. Karena ini tambah 3 pindah ke samping jadi kurang 3. Jadi 2X-nya itu kurang dari 12. Berarti X-nya kurang dari 6 ya. 12 bagi 2 itu 6. Oke, X-nya kurang dari 6. Atau usia Nina sekarang kurang dari 6 tahun. Berarti yang C. Itu ya, jadi ini tadi ya nomor 9, 12, 14 ini kasusnya sama, cuma beda cara menentukan hasil akhirnya aja ya. Kalau ini bentuknya langsung, nah ini pakai himpunan gitu ya, atau kelompok gitu. Nah ini pakai kata-kata, tapi intinya sama. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Tinggi badan Intan itu 150 cm, sedangkan tinggi badan Nina itu 165 cm. Tentukan perbandingan. Oke, ini perbandingan ya. Gampang kalau yang ini berarti misalkan Intan itu I, Nina itu N ya. Yang A Intan banding Nina, berarti I banding N, berarti sama aja 150 dibanding 165. Kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi ya. Anggap aja keduanya kita bagi 3, berarti tinggal 50 gitu ya. Banding kalau dibagi 3 ini berarti 3 5 ding, sorry 5 55 ya. Oke, 55. Ini masih bisa dibagi 5 lagi. Hasilnya 10 banding 11. Oke, berarti usia mereka ini tinggi mereka ini 10 banding 11. Yang ini 10 banding 11. Berarti kalau tinggi badannya Nina dulu baru Intan, ya tinggal dibalik ya. Berarti 11 banding 10. Nah, kalau Nina terhadap jumlah mereka, Ninanya tadi berapa? Ninanya tadi 11 ya. Berarti 11 banding jumlahnya berapa? Jumlahnya tadi kan 10 sama 11 ya. Berarti 21. 11 banding 21. Oke, begitu saja, nanti ketemu semua. Nah, oke lanjut. Ini ya, perbandingan bentuk sederhana dari 400 gram banding 6 ons. Nah, ini kalau ada perbedaan satuan, ya caranya harus disatukan ya. Disamakan, bukan disatukan. Oke, gram ons. Ingat 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, berarti ini kalau kamu mau pengen jadikan gram, ya berarti 6 onsnya jadi 600 ya. Sama aja berarti 400 dibanding 600. Karena sama-sama ratusan berarti bisa dibagi 100. Ya, bisa dibagi 100. Jadinya 4 dibanding 6 gitu ya. 4 banding 6.
Atau kalau sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, jadinya 2:3. Jadi yang ini yang benar, yang ini ya, 2:3. Nah, masalah perbandingan ini harus disederhanakan, sederhanakan. Begitu saja. Oke, kita lanjut nih ya. Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi adalah 4:3. Jika panjang perseginya itu 28, lebar persegi panjangnya berapa? Oke, ini kayaknya ini yang pernah dulu ya. Kita pakai tabel aja biar ingat lagi. Misalkan ini panjangnya, ini lebarnya, ini dalam perbandingan gitu ya. Dalam perbandingan ini nyatanya gitu ya, nyata. Oke, kalau dalam perbandingan panjangnya itu 4, lebarnya 3. Nah, kalau ini apa nih? Panjang sebenarnya nih ya. Ini panjang persegi panjang itu 28, berarti panjang sebenarnya itu 28. Nah, di sini kelihatan kalau kita ganti mana dulu ya. Oke, di sini kelihatan ini 4 jadi 28 itu dikali 7. Berarti 3-nya juga dikali 7. Nah, 3 kali 7 itu adalah 21. Berarti lebarnya itu 21 yang B. Oke, kita next. Perbandingan kelereng Bimo dan Fajar itu 2:3. Jumlah kelereng mereka 70. Selisih kelereng mereka adalah, nah ini ya, ini pernah juga Pak Luki sampaikan. Ingat pakai tabel kalau kayak gini biar lebih gampang. Karena Bimo dan Fajar, berarti misalkan B dan F gitu ya. Sama ini perbandingannya, ini kenyataannya. Perbandingannya adalah 2:3. Nah, di kenyataannya punya Vimo dan Fajar belum diketahui ya. Yang diketahui malah jumlah kelereng mereka. Ya, berarti tambah lagi satu kolom untuk jumlah. Nah, 2 tambah 3 jumlahnya itu adalah 5 ya. 2 tambah 3, 5. Nah, sebenarnya itu punya mereka adalah 70. Jadi dalam perbandingan 5 sebenarnya 70. Berarti kalau kita cek di sini ya, 5 berubah jadi 70 itu dikali 14 ya. Nah, berarti semua ini dikali 14. Ini juga dikali 14. Berarti ini 28. Nah, yang di sini itu adalah 42 ya. Berarti punyanya Bimo itu 28, punyanya Fajar itu 42. Yang ditanya adalah apa tadi? Selisihnya ya. Nah, selisihnya berarti selisih berarti tinggal 42 dikurangi 28. Nah, hasilnya adalah 14. Jadi selisih kelereng mereka adalah 14. Itu jawabannya. Oke, nanti kalau masih bingung-bingung silahkan diulang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. 2 tahun yang lalu, umur Munir itu 6 tahun lebih muda daripada umur kakaknya. Jika umur Munir sekarang 22 tahun, perbandingan umur Munir terhadap umur kakaknya adalah, nah ini kayaknya di kuncinya kemarin nggak ada gitu ya. Kita coba cek aja dulu lagi. 2 tahun lalu umur Munir 6 tahun lebih muda daripada umur kakaknya. Nah, jika umur Munir sekarang 22 tahun, berarti ini yang diomongkan Munir ya. Berarti kita anggap aja Munir. Oke, Munir sekarang itu 22 tahun. Berarti kalau Munir 2 tahun lalu gitu ya, 2 tahun lalu itu berarti 20 tahun ya usianya. Oke. Nah, sekarang lihat kakaknya. 2 tahun lalu umur Munir 6 tahun lebih muda daripada umur kakaknya. Oh, berarti 2 tahun lalu kakak Munir ini ya, misalkan kakaknya di sini. Kakak Munir ini usianya 26, ini 20 tahun lalu. Nah, berarti sekarang kan 2 tahun ya, berarti kakaknya juga nambah 2 tahun jadinya 28. Ini kakaknya yang sekarang. Nah, kalau ini dibandingkan, nah kalau ini dibandingkan 22 banding 28 ya, 22 dibanding 28 berarti sama-sama dibagi 2 jadinya 11 banding 14 gitu ya. Nggak ada kan di kuncinya ya. Berarti ini ya jawabannya sebenarnya 11 banding 14. Kemungkinan yang ini. Mungkin ini kurang satu-satu gitu ya.
Nah, ini kemungkinannya. Jadi jawabannya adalah 11:14. Oke, next kita lanjut. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Jika mobil berisi 12 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah, oke, ini mungkin pakai cara lain bisa gitu ya, karena ini tapi materi perbandingan. Nah, ini perbandingan jelas ya, ini perbandingan senilai sebenarnya. Kalau kalian pakai cara lain juga nggak apa-apa, kalau tidak menyalahkan, yang penting hasilnya sama-sama benar. Nah, misalkan ini bensin, ini jaraknya ya. Nah, kalau 4 itu 108, nah kalau 12 gitu ya. Berarti kan kalau ini bertambah. Berarti kalau bensinnya makin banyak, ini juga bertambah. Nah, karena sama-sama bertambah, berarti ini pakai senilai. Ya, misalkan ini T gitu ya. Nah, kalau senilai kemarin ingat ya, masih kalau senilai itu bentuknya kayak kupu-kupu ya, 4 sama T, 12-nya sama 108. Oke, kalau pakai cara lain nggak apa-apa gitu ya, ini cuma memudahkan kalian biar konsepnya tetap masuk. Berarti 4T sama dengan 108 dikali 12 ya, berarti T-nya sama dengan 108 dikali 12 dibagi 4. Ada yang bisa dibagi 4 ya, ada, yaitu yang 12 dibagi 4 itu bisa 3. Jadi tinggal T-nya itu 108 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 324 km. Berarti yang mana hasilnya? Yang ini ya, 324, berarti yang B. Begitu. Semoga masih ingat tentang perbandingan. Oke, kita lanjut nih. Adrian pergi pulang dari kota Solo ke Semarang dengan mengendarai mobil. Ketika berangkat, ia memacu kendaraannya dengan kecepatan 45 km per jam dan sampai di kota Semarang selama 2 jam 20 menit. Saat pulang ia sampai lebih cepat 35 menit. Aduh, ini kayaknya kepotong soalnya, berarti kita lewati saja ya. Lalu nggak sempat lagi nyarinya. Oke, nanti kalau masih bingung boleh chat Pak Luki aja ya untuk yang soal ini, karena ini kepotong. Kalau Pak Luki cari lagi nanti lama. Kita next saja. Sebuah peta berskala 1:250.000 jika jarak peta itu 8 cm, berarti jarak sebenarnya. Oke, masih ingat ya ini, yang ini harusnya segitiga gitu. Skala itu sama aja jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, karena yang ditanya adalah jarak sebenarnya, berarti sama aja jarak pada peta dibagi skala. Ya. Jadi jarak pada peta berapa? 8. Skalanya 1/250.000 ya. Berarti sama aja jarak sebenarnya itu sama aja 8 dibagi 1/250.000. Nah, ingat pembagian ya, pembagian pecahan itu bisa dibalik jadi perkalian ya. Berarti 8 dikali gitu ya, 250.000 per 1. Karena per 1 kan nggak bisa ditulis. Nah, 8 kali 250.000 itu hasilnya adalah 2 juta ya. Berarti ini sama dengan gitu ya, 2 juta. Nah, karena 2 juta ini pasti satuannya cm. Biasanya jarak itu pakai kilometer, ya berarti nolnya dikurangi 5, berarti sisa 20 km. Jawabannya B. Oke, kita next. Rudi menggambar menara dengan tinggi 8 cm. Ini udah sampai soal berapa nih? Kita lihat dulu. Oke, udah 19 ya, berarti tinggal 10 lagi. Rudi menggambar menara dengan tinggi 8 cm jika tinggi menara sebenarnya adalah 240 meter, berapa skalanya? Nah, ingat tadi ya, berarti kita pakai skala. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya adalah 8 cm. Jarak sebenarnya adalah 240
meter. Ini satuannya masih berbeda, berarti kita harus samakan. Jadi ini 8 cm. Nah, meter ke senti itu turun 2, berarti dikali 100. Berarti yang awalnya 240 tambah nolnya 2 gitu ya, jadi 24.000. Oke, berarti kita sederhanakan. 8-nya bagi 8 itu 1. Nah, 24.000 dibagi 8 itu adalah berapa? 3.000 ya. Oke, jadi skalanya gitu ya. Skalanya adalah 1 dibandingkan dengan 3.000 atau 1 cm di gambar itu setara dengan 3.000 cm di sebenarnya. Oke, kita next. Skala sebuah peta adalah 1:2 juta. Jarak pada peta yang mewakili 180 km adalah, oke, berarti ini jarak pada peta ya, atau JP. Kalau JP berarti ini perkalian ya, skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini skalanya adalah 1/2 juta ya, 1/2 juta. Ingat kalau skala itu biasanya satuannya cm. Nah, ini adalah ini dikali dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 180 km. Ini senti, ini kilo, nggak cocok, berarti kita harus cocokkan ya. Nah, kilo ke senti itu nambah nolnya 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama dengan cm semua ya. Nah, berarti ini sama aja 18 juta ya, 18 juta cm dibagi 2 juta gitu ya. Berarti nolnya bisa kita coret semua, 66-nya gitu ya. Tinggal 18 kali 1 bagi 2 atau sama dengan 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Satuannya apa? Senti, berarti 9 senti. Berarti ini jawabannya adalah 9 cm. Nah, begitu ya ini. Jadi ingat tadi ya, ini segitiga ini. Nah, kalau jarak pada peta itu berarti skala dikali jarak sebenarnya dan sebagainya. Nanti kalau lupa di catatan harusnya ada ya. Nanti dicek lagi. Oke, berikut ini termasuk sudut lancip adalah, nah lancip kalau yang kayak gini ini siku-siku ya, yang membentuk sudut ini berarti siku-siku. Nah, kalau lebih dari siku-siku gitu ya, lebih dari siku-siku ini berarti tumpul. Nah, yang kurang dari siku-siku ini adalah lancip. Berarti yang lancip mana? Kalau ini lebih dari 90 ya, ini berarti tumpul. Ini pasti tumpul. Ini lebih dari 180, itu berarti komplement gitu ya, sudut komplementnya. Nah, yang ini siku-siku, berarti yang lancip adalah yang 60 derajat. Itu lancip. Oke, berikutnya ya, kita lihat ada gambar di sini. Garis yang saling tegak lurus adalah garis. Nah, tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku gitu ya. Nah, yang siku-siku jelas ya, ini yang siku-siku. Berarti ini garis apa yang siku-siku? AB dan CD. AB dan CD. Kalau AB dan EF ini tidak ya, dia hanya berpotongan tapi tidak tegak lurus. Jadi jawabannya yang A. Nah, soal-soal yang kayak gini nanti harus benar ya, karena ini nggak perlu ngitung banyak, hanya apa ya, memperhatikan aja, tahu sifatnya, pasti bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut nih, sudah mulai masuk ke transformasi. Nah, di transformasi ini ada dua gambar, kita coba dulu ya. Yang ini hasil rotasi dari segitiga merah. Oke, segitiga merah di sini ya, rotasi berarti berputar. Kita lihat dulu yang A. Yang A ini jelas ya, karena ini bentuknya sama, berarti dia nggak, arahnya juga sama ya, berarti dia nggak berputar, ini cuma bergeser. Berarti yang A itu kemasuknya adalah translasi ya, translasi. Berarti segitiga A ini translasi. Oke, kita coba segitiga yang B. Oke, yang B ini di sini kan awalnya 3,2 ya, ini 3,2. Ya, terus jadinya di sini adalah 2,3. Nah, ini kebalikan ya. Awalnya 2,3 berubah jadi 3,2. Atau yang awalnya X, Y jadinya Y, X. Ingat yang sifatnya kayak gini, ini adalah pencerminan ya. Pencerminan terhadap sumbu atau sama terhadap garis Y sama dengan X. Berarti B itu adalah pencerminan atau refleksi. Oke, kita lihat yang C. Nah, yang C ini
Di sini awalnya nih ya, kita pakai yang tadi yang titik ini deh ya. Ini adalah 3,1. Nah, di sini jadinya adalah negatif 3, negatif 1. Awalnya 3,1 jadinya negatif 3, negatif 1. Awalnya x, y jadinya negatif x, negatif y. Nah, yang punya sifat seperti ini adalah apa? Rotasi ya, rotasi 180 derajat. Berarti yang C itu adalah rotasi. Nah, kalau yang D apa? Yang D juga pencerminan ya, refleksi terhadap sumbu X. Ini ya, ini juga pencerminan. Berarti jawabannya yang untuk rotasi adalah yang C ya, rotasi. Jadi kalau kalian hafal sifatnya, itu pasti bisa ketemu tuh yang ini. Tuh lihat gambarnya lah ya, yang berputar kan, yang kelihatan yang awalnya tegak, kalau berputar pasti kebalik ya, berarti yang C. Seperti itu. Oke, ini sudah kita bahas tadi ya. Kalau yang B itu apa tadi? Segitiga B itu berlaku ya, refleksi. Dia refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, yang B adalah refleksi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada titik S sama dengan negatif 3, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kayak gini biasanya Pak Luki cara ngingetnya gitu ya. Berarti kalian harus ingat sumbunya. Yang ini X, ini Y. Berarti kalau misalkan ada titik sembarang di sini, diterminkan terhadap sumbu Y, berarti hasilnya di sini ya. Nah, dilihat di sini, ini awalnya misalkan X, berarti di sini jadi negatif X. Nah, yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap, misalkan sini Y, ya tetap ya, ini Y, sini Y. Berarti yang berubah X-nya. Berarti yang awalnya negatif 3 berubah jadi 3. Berarti yang awalnya negatif 3, negatif 5, dia berubah menjadi 3, negatif 5. Yang berubah adalah X-nya. Yang X-nya yang berubah yang mana? Yang A. Oke, berarti yang A untuk nomor 15. Nah, kalau yang ini nomor 19, berarti ini dua kali translasi ya. Berarti awalnya P, itu kita translasikan ya. Ditranslasikan sejauh negatif 5,5. Berarti ini translasi pertama, nanti jadinya P aksen. Nah, habis itu ditranslasikan lagi yang kedua jadi P double aksen gitu ya. Kita coba lihat prosesnya. Yang di sini adalah negatif 5 sama 5 ya. Berarti awalnya adalah 8, negatif 3, berarti 8-nya dikurangi 5, karena X ya, yang atas tuh X, yang bawah tuh Y. Berarti negatif 3 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah 3,2 ya. Jadi yang P aksennya itu awalnya 3,2. Nah, terus dilanjutkan yang kedua, translasinya ini 9 sama negatif 4. Berarti yang 3-nya ditambah 9, yang negatif 4-nya, negatif 4 sorry. Yang 2-nya gitu ya dikurangi 4. Berarti 3 tambah 9 itu 12. Terus 2 kurangi 4 itu negatif 2. Jadi P double aksennya itu adalah 12, negatif 2. Ya. Ini translasi atau pergeseran tapi dua kali ya, jadi nggak cuma sekali. Yang pertama negatif 5,5 atau 5 ke kiri, 5 ke atas. Habis itu dilanjutkan dengan 9 ke kanan gitu ya, dan 4 ke bawah gitu kalau pakai gambar seperti itu. Tapi kalau ini karena nggak ada gambarnya, kalian harus bisa hitungannya juga ya. Oke, kita next. Nah, yang ini gampang ya. Pencerminan Y terhadap X. Ingat kalau Y sama dengan X, karena Y itu sama dengan X ya, berarti yang awalnya XY ya harus berubah menjadi YX. Karena Y-nya sama dengan X. Berarti yang awalnya 2, negatif 3 ya jadi negatif 3,2. Berarti yang mana? Yang A. Oke, nomor 16 yang A. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Nih, 25 ya. Titik A-nya negatif 3, negatif 5, B-nya adalah 4, negatif 1, dan C-nya itu adalah negatif 2,5. Merupakan koordinat titik sudut segitiga.
Nah, koordinat bayangan segitiga ABC yang pada rotasi berpusat di O sejauh 180 derajat. Oke, kalau 180 derajat nggak perlu arah ya, mau dari searah maupun berlawanan hasilnya sama. Oke, dan ingat kalau rotasi 180 derajat itu yang awalnya X, Y itu berubah gitu ya, menjadi negatif X, negatif Y atau lawannya. Jadi yang awalnya yang A itu adalah negatif 3, negatif 5 itu ya, yang awalnya negatif 3, negatif 5 itu berarti berubah menjadi lawannya negatif 3 ya 3 ya, awalnya negatif 5 ya 5, berarti menjadi 3,5. Kita lihat yang 3,5 yang mana, yang C ya, berarti jelas ini pasti yang C. B sama C nya nggak usah dicek lagi. Kalau dicek pun sama ya, berarti B nya kan 4, negatif 1 ya, berarti jadi negatif 4,1. Yang ini negatif 2,5 ya, jadi 2, negatif 5. Betul semua kan? Ya, C. Oke, kita next. Tinggal 2 lagi nih untuk yang PG ya, bilangan ganda. Kita lihat lagi di sini. P adalah bayangan titik P aksen adalah bayangan titik P negatif 4,3 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Koordinat titik P, oke, kalau dilatasi, ingat ya di perkalian, berarti P-nya adalah negatif 4,3 dengan P aksennya berapa gitu ya, dilatasinya 0,0 seperti biasa dengan skala negatif 2. Ya berarti negatif 4-nya harus dikali dengan negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif ini ya, hasilnya adalah positif 8. Terus 3-nya dikali negatif 2. Jadinya adalah negatif 6. Jadi P aksennya adalah 8, negatif 6. P aksennya 8, negatif 6 yang mana? Yang C. Ya, ingat dilatasi ya, dilatasi itu masuknya adalah perkalian. Jadi tinggal dikali-kali. Oke, berikutnya ini yang terakhir untuk PG. Titik K 3,1 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, kemudian bayangannya diterminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, mungkin yang ini kita belum pernah, Pak Luki belum pernah ajari ya, sama dan 2, tapi nggak apa-apa, ini kita coba. Prinsipnya sama nanti. Kita coba dulu, kita bikin sketnya, biar kita bisa bayangkan gitu ya. 3,1 berarti di mana? 3,1 berarti X-nya 3, sekitar sini lah ya. Berarti ini 3, ini misalkan 1, berarti di sekitar sini. Nah, dia adalah diputar searah jarum jam 90 derajat ya. Berarti kan di sini kalau searah jarum jam berarti ke bawah. Berarti sekitar sini. Berarti terbalik ya. Berarti awalnya K-nya itu adalah 3,1. Nah, sekarang K aksennya itu adalah berubah. Jadi di sini kan tetap berarti sekitar sini. Di sininya 1, di sini negatif 3. Berarti jadi 1, negatif 3. Itu K aksennya. Nah, habis itu dari titik ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 di mana sih ini ya? Ini kan garis 1, berarti ini 2. Y sama dengan 2 tuh di sini. Berarti ini garisnya ke sini. Oke, titik ini dicerminkan terhadap sini. Yang jelas ini ya, X-nya tidak berubah. Itu berarti K double aksennya itu X-nya nggak berubah, tetap 1, nah yang berubah adalah Y-nya. Ingat di sini jaraknya, ini kan negatif 3 ya, sampai 2 itu jaraknya adalah 5, ya kan? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, itu jaraknya adalah 5. Berarti ini ke sini juga harus 5. Berarti bayangannya ada di sekitar sini. Kan bercermin ya. Kalau jaraknya 5 ya cerminannya bayangannya 5. Berarti 2 tambah 5 berarti 7. Berarti 1,7. Berarti yang K-nya ini jadinya adalah 1,7. Nah, kalau kalian bisa menggambarnya itu akan lebih jelas gitu ya, lebih mudah membayangkannya. Oke, itu saja untuk yang PG. Kita coba lanjut ke yang esai. Nah, yang esai ini di kisi-kisi kemarin hanya ini ya, hanya
kata-kata gitu ya, nggak ada bayangannya. Dan ini pun Pak Luki nggak bahas semuanya, Pak Luki cuma ambil beberapa contoh saja. Eh, kita coba yang nomor satu ya. Nomor satu sama sebenarnya kayak yang tadi, menentukan solusi dari PLSV atau PTLSV. Oke, kita coba yang A dulu. Ingat yang kayak yang tadi ya, kalau ada Y dan Y di berseberangan gini, ya berarti salah satunya dipindah. Terus yang nggak punya, berarti juga pindah. Berarti sama aja ini, sama aja 2Y gitu ya. 2Y, karena 5-nya positif, berarti pindah ke sebelah jadi negatif atau dikurangi 5Y. Sama dengan, ini negatif 5, berarti tetap negatif 5. Satunya pindah jadi dikurangi 1. Karena penjumlahannya, berarti jadinya 2Y dikurangi 5Y, itu jadinya negatif 3Y, sama dengan negatif 5 dikurangi 1, ya berarti negatif 6. Sehingga Y-nya itu ya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, berarti Y-nya adalah 2. Berarti yang ini solusinya adalah Y sama dengan 2. Nah, untuk yang B ini juga sama seperti yang tadi ya, berarti ini masuk dulu, terus ini masuk ke sini. Berarti jadinya adalah 2 dikali negatif 3x, ya berarti 6 negatif 6x ditambah 1, 1 nih ya, 1 dikali 2, berarti tetap 2, sama dengan negatif 22. Berarti yang duanya kita pindahkan, sehingga gitu ya, tanda panah ini, sehingga negatif 6x itu sama dengan 22 negatifnya, negatif 22 dikurangi 2. Sehingga negatif 6x itu sama dengan negatif 24. Sehingga x-nya sama dengan negatif 24 dibagi negatif 6. Sehingga x-nya adalah 4. Itu ya, x-nya adalah 4. Yang ini x-nya 4, yang tadi y-nya 2. Bagaimana untuk yang ketidaksamaan? Sama seperti yang tadi ya. Di sini berarti duanya, negatif 2-nya ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi sehingga gitu ya, 4x itu lebih dari 10 ditambah 2. Berarti 4x itu lebih dari 12 gitu ya. 4x-nya itu lebih dari 12. Berarti x-nya itu lebih dari 12-nya dibagi 4. Berarti x-nya itu lebih dari 3. Nah, jawabannya kayak gitu. X-nya lebih dari 3. Oke, untuk yang terakhir juga sama. Berarti ini ke sini. Habis itu 3-nya juga ke 1. 3 dikali negatif x, ya berarti negatif 3x. 3 dikali positif 1, ya berarti positif 3 atau ditambah 3. Ini kurang dari atau sama dengan 9. Berarti negatif 3x, ini negatifnya nggak kelihatan ya, negatif 3x itu kurang dari atau sama dengan 9 gitu ya, dikurangi 3 karena 3-nya berpindah ya. Sehingga negatif 3x itu kurang dari atau sama dengan negatif ya, negatif 3x kurang dari atau sama dengan 6. Dan x-nya, ingat ya di sini negatif 3, berarti dibagi negatif 6-nya dibagi negatif 3, sehingga tandanya berbalik arah. Jadi x-nya lebih dari atau sama dengan, nah, kita lihat tulis di sini aja. 6 dibagi negatif 3, berarti berapa? 6 dibagi negatif 3, berarti ini sama aja x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Ya, negatif 2, sorry. X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Oke, di sini karena ininya sudah penuh, lalu kita harus hapus beberapa. Oke, untuk sisanya nih ya, untuk sisanya mungkin kalian bisa screenshot saja nih, kalau dikasih waktu. Coba hitung, kalau hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan screenshot untuk soalnya. Ini sebenarnya sama seperti tugas-tugas kemarin, kalian coba ulang lagi saja. Oke, soal berikutnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5.
silahkan di screenshot, nanti dicoba lagi di rumah. Terus yang terakhir ini ya, 1 2 3 4 5. Oke, untuk yang isai mungkin ada yang belum tadi, 1 2 3 4 5. Untuk yang isai nanti silahkan dicoba sendiri karena ini udah kalau kita sampai maksimum ininya, elemennya nggak bisa nambah lagi. Mungkin itu saja. Kalau masih ada yang bingung ya silahkan diulang-ulang saja videonya atau tanya ke Pak Luki. Nanti kalau Pak Luki sempat pasti Pak Luki jawab. Nah, silahkan belajar dengan baik, pastikan ya hasilnya baik juga karena ini menentukan juga kalian naik atau enggaknya. Jadi usahakan maksimal. Pak Luki juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih semuanya ya. Kalau yang esai ini sebenarnya soal-soal yang pernah kalian tahu, jadi lihat aja di catatan dari tugas-tugasnya, pasti udah pernah dibahas juga yang untuk yang soal yang esai ini. Nah, kalau yang PG kemarin kan ini masih banyak yang belum ya, jadi Pak Luki kasih ini. Nah, mungkin itu saja dari Pak Luki, ini sudah hampir sejam. Nanti coba dilihat lagi, silakan belajar di rumah dengan baik ya. Oke, semangat, semoga besok ujiannya lancar. Bye bye.